warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bareng saya Arina Jatinger. Jadi sekarang kita sudah sampai di bab 14, yaitu mengenai dynamic routing OSPF. Jadi di sini saya sudah membuat topologi. Di sini saya akan konfigurasikan ke routernya dulu. Satu, lalu kita masuk enable, lalu conft. Di sini saya akan konfigurasikan IP yang mengarah ke PC1 terlebih dahulu. Kita ketikkan interface gig 0/0, lalu IP address 192.168.1.1.255.255.255.0. Kita exit, lalu kita konfigurasikan yang interface gig 0/1. IP address 10.10.10.1 255.255.255.0 shutdown. Ini yang di router 1, nanti di NoSH juga ya teman-teman. Lalu kita akan konfigurasikan di router 2. Conft. Di sini kita masukkan yang interface gig 0/0 terlebih dahulu. Lalu IP address. Di sini untuk IP address-nya adalah 10.10.10.2 255.255.255.0, lalu no shutdown. Sekarang kita akan masuk ke yang interface gig 0/1, lalu IP address. Di sini IP-nya 192.168.2.1 255.255.255.0, lalu no shutdown. Kita akan pasang IP di masing-masing PC. Masuk ke PC1. Di sini IP-nya 192.168.1.2 subnet mask, lalu gateway-nya 192.168.1.1. Kita ke PC2. Sini 192.168.2 subnet mask, lalu yang ini 192.168.2.1. Kita akan konfigurasikan untuk dynamic routing OSPF. Kita ke router 1, exit dulu, lalu kita ketikkan router OSPF, lalu tanda tanya. Dan di sini itu ada proses ID. Nah, artinya kalau OSPF itu kita menggunakan proses IP. Untuk angkanya itu bebas. Di sini ada 1 sampai 65535. Di sini saya akan pilih angka 1. Jadi di OSPF ini angkanya bebas, tidak seperti di FGRP yang harus sama. Tuliskan 1, kita enter. Lalu kita ketikkan network 10.10.10.0, lalu tanda tanya. Nah, di sini tuh ada tulisan wildcard bits. Untuk mencari wildcard kita harus hitung terlebih dahulu. 255, 255, 255, 255, lalu dikurangi dengan network yang slice 24, berarti kan 255, 255, 255.0, lalu akan kita kurangi. Nah, seperti ini. Jadi 255 dikurangi 255 kan 0, lalu 255 dikurangi 255 0, 0, lalu yang terakhir 255 dikurangi 0 adalah 255. Nah, jadi ini adalah wildcard-nya. Di router 1 kita paste, lalu kita ketikkan area tanda tanya. Nah, di sini itu ada range angkanya. Di sini saya akan pilih 0 saja. Lalu kita ketikkan network 192.168.1.0, lalu wildcard, lalu area 0. Kita akan masuk ke router 2. Kita exit dulu. Kita ketikkan router OSPF 1. Ketikkan network 10.10.10.0,
lalu wildcard-nya, lalu area 0, kita enter, lalu kita ketikkan lagi network 192.8.2. Kita ulang lagi 2.0, lalu paste area 0. Kita ketikkan to show IP OSPF neighbor, dan di sini tuh ada 192.168.1, yaitu tetangga dari yang 192.168.2.1. Kita akan coba kirim paket dari PC1 ke PC2. Nah, ini awalnya memang gagal, kita bisa coba lagi. Nah, ini sukses ya teman-teman. Lalu kita akan tambahkan untuk yang router 3. Dan ini saya akan menambahkan IP untuk yang interface 3, untuk yang interface 0/2 di router 2. Kita masuk, kita exit dulu, lalu interface gig 0/2, lalu IP address. Kita lihat di sini untuk IP-nya adalah 20.20.20.1, 255, 255, 255.0, lalu no shutdown. Sekarang kita akan tambahkan juga IP di router 3. Kita masuk ke router 3. Di sini kita masuk yang interface gig 0/0. Lalu IP address di sini IP-nya adalah 20.20.20.2, 255, 255, 255.0. Lalu no shutdown. Lalu kita masuk yang interface gig 0/1, IP address 192.168.3.1, 255, 255, 255.0, no shutdown. Sudah, kita akan pasang IP di PC3 dulu. Ini untuk IP-nya adalah 192.168.3.2 subnet mask, lalu 192.168.3.1. Sekarang kita akan konfigurasikan OSPF-nya di router 2. Kita exit, lalu kita ketikkan router OSPF 1. Di sini kita akan menambahkan network yang baru, yaitu network yang 20.0. Ketikkan network 20.20.20.0, lalu wildcard-nya area 0. Nah, di sini lalu kita akan konfigurasikan di router 3. Kita akan tambahkan yang network 20.0 dan juga 3.0. Exit, lalu router OSPF 1. Di sini kita masukkan network 20.20.20.0, lalu wildcard area 0. Lalu network 192.168.3.0, wildcard area 0. Lalu kita ketikkan to show IP route. Nah, ini di bagian 0 ini artinya adalah OSPF. Nah, di kode ini 0 atau O itu artinya OSPF. Ini sudah masuk yang 1.0 dan juga 2.0, yaitu router 1 dan juga router 2. Lalu di router 2
kita ketikkan to show IP route. Nah, di sini sudah ada yang 3.0. Lalu kita bisa kirim paket dari PC2 ke PC3. Yang awalnya gagal, kita bisa kirim lagi. PC2, PC3. Nah, ini sudah sukses. Lalu kita bisa kirim dari PC1 ke PC3. Nah, ini juga sudah sukses. Lalu di sini saya akan menambahkan switch. Nah, saya akan konfigurasikan terangnya dulu. Kita ke switch, lalu enable, lalu conf t FA0/1. Ini itu yang mengarah ke router 3. Kita enter, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Saya akan tambahkan VLAN 10 dan juga VLAN 20. Kita exit, kita ketikkan VLAN 10 lalu VLAN 20. Kita akan masukkan portnya. Untuk FA02 itu kan milik PC4, ini di VLAN 10, lalu FA0/3 itu milik PC5, itu di VLAN 20. Kita akan konfigurasikan. Exit, lalu kita ketikkan interface FA0/2, dan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Exit, lalu kita masuk yang interface FA0/3, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Lalu kita ketikkan to show VLAN brief. Nah, di sini itu sudah masuk untuk yang VLAN 10, VLAN 20 dan juga portnya. Kita akan pasang IP di router 3 untuk yang interface gig 0/2. Kita exit, interface gig 0/2, IP address. Di sini untuk IP-nya adalah 30.30.31, 30.30.30.1, lalu 255.255.255.0, lalu no shutdown. Kita konfigurasikan untuk yang sub interface-nya. Kita exit dulu, lalu interface gig 0/2.10, lalu encapsulation .1q10, lalu IP address. Di sini masukkan 192.168. Kita lihat dulu. Di sini 4.0, lalu 255.255.255.0. Kita exit, lalu interface gig 0/2.20, lalu encapsulation .1q20. Lalu untuk IP address-nya di sini kita ganti menjadi 5.1. Kita exit. Kita akan pasang IP di PC4 dan juga PC5. Kita masuk 192.168.4.2 subnet mask, lalu untuk gateway-nya 192.168.4.1. Lalu di PC5 192.168.5.2, terus subnet masknya, lalu gateway-nya 192.168.5.1. Sekarang kita akan konfigurasikan OSPF-nya. Kita ke router 3. Kita ketikkan router OSPF1.
kita ketikkan network 30.30.30.0, lalu kita pastekan wildcardnya, lalu kita ketikkan area 0. Kita masukkan untuk yang 4.2 dan juga 5.2. Kita ketikkan network 192.168.4.0, lalu paste area 0. Lalu untuk yang 5.0 di sini kita ganti. Lalu kita ketikkan to show IP route. Kita ketik spasi. Nah, di sini itu sudah ada yang 4.0 dan juga 5.0. Kita akan coba cek di router 2 dan juga router 1. Kita ketikkan to show IP route. Nah, di sini sudah ada 4.0 dan juga 5.0. Kita cek di router 1. To show IP route. Nah, di sini sudah ada. Kita akan coba kirim paket dari PC 1 ke PC 4. Gagal, kita akan coba lagi. Nah, ini sudah successful. Lalu kita akan kirim paket dari PC 2 ke PC 5. Di sini gagal, kita akan coba lagi. Nah, ini sudah successful. Lalu dari PC 3 ke PC 4. Ini sudah sukses juga. Selanjutnya saya akan konfigurasikan untuk OSPF multi area. Saya akan tambahkan untuk areanya dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Ini ada area 0 dan juga area 1. Kita akan masuk ke router 1. Ini kita ketikkan do show run. Di sini kita spasi terus. Nah, di sini itu ada yang network 10.10.0 dan juga 192.168.1.0. Nah, untuk yang 10.10.0 ini kan sudah benar, ini ada di area 0. Dan juga yang 1.0 ini sudah benar juga, ini ada di area 0. Lalu kita akan cek di router 2. Ini kita exit dulu. Lalu kita ketikkan do show run. Nah, di sini tuh ada yang 10.10.0, 192.2.0 dan juga 20.20.20.0. Nah, di sini yang 2.0 dan 20.20.0 ini harusnya ada di area 1 yang warna biru. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengganti areanya. Kita ketikkan router OSPF 1. Lalu di sini kita ketikkan no network. Di sini itu kita akan menghapus dulu untuk yang ini. Kita copy, lalu kita paste. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menambahkan lagi agar di area 1. Kita copy dulu. Lalu kita paste. Nah, di sini untuk areanya kita ganti menjadi 1. Kita enter. Lalu kita akan menghapus yang 20.20.0 ini. Kita copy. Kita ketikkan no network 20.20.0 area 0. Lalu kita di sini hapus no-nya. Area 1. Kita enter. Nah, kita ketik lagi do show run. Nah, di sini untuk yang 192.168.2.0 dan juga 20.20.20.0 sudah berpindah menjadi di area 1. Sekarang kita akan cek di router 3.
Kita ketikkan do show run. Nah, di sini di router 3 itu kan ada 5. Ini itu di area 0 semua. Jadi kita akan mengubah semua agar menjadi di area 1. Kita ketikkan, kita exit dulu. Lalu router OSPF 1. Lalu no yang pertama ini 20.20.0 paste. Lalu kita paste di sini, areanya kita ganti menjadi area 1. Kita lakukan juga untuk yang 3.0. Lalu selanjutnya untuk IP yang 30.30.0 di sini kita kopikan, lalu paste. Lalu di sini kita hapus no-nya. Lalu kita ganti areanya menjadi area 1. Lalu selanjutnya untuk network yang 4.0 kita copy. Lalu kita paste. Di sini areanya kita ganti menjadi 1. Lalu untuk IP yang 5.0 kita kopikan, lalu paste. Lalu paste lagi di sini menjadi area 1. Kita coba lihat lagi do show run. Nah, di sini areanya sudah berganti semua menjadi di area 1. Lalu kita coba lihat do show IP route. Nah, di sini itu kan ada IA, artinya yaitu inter area. Nah, di router 2 itu tidak ada IA, tapi di router 1 itu ada. Nah, ini karena router 2 itu adalah router sebagai penghubung antara area 0 dan juga area 1, seperti ini. Sekian materi di bab 14 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.